Saya juga sama berpikir dengan Abang bahwa pegiat-pegiat seni itu kalau kita ciptakan ruang mereka untuk berapresiasi, siap, mereka pasti hidup. pasti hidup. Mereka bahagia, awet muda, tidak mudah stres, ya. ada stroke. Artinya usia harapan hidupnya bertambah. Gimana? Kerja menggila, asik berkubang di tengah hari, macam berang-berang, badan bau hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Malam hari ini keluarga, saya kedatangan tamu yang sangat jauh sekali, yaitu dari Sukamara. Tanpa H ya? Kok Sukamara tanpa H? Ya. Ini Sukamara. Kok marah? Oh, beda. Nggak suka marah berarti kan? Bukan. Sukamara. Mara itu dari kata Banjar. Mara itu artinya maju. Jadi kalau di Indonesia kan sebenarnya Sukamara itu suka maju. Oh, Sukamara. Mara itu dari Banjar. Ya. Artinya maju, suka maju. Iya. Oh, suka maju berarti artinya suka maju, Sukamara. Oke. Sukamara adalah kabupaten terdekat dari Kalbar. Ya, betul. Kalimantan Tengah, perbatasan Kalbar dan Ketapang. Ya, betul. Letak geografis saya tidak tahu bang. Macam mana nih? Saya belum kenalkan. Perkenalkan, yang depan saya adalah Bang Hasan. Selamat datang di Rumah Sultan, Bang Hasan. Terima kasih. Saya datang di sini. Jauh kalau begitu nih dari Sukamara. Kita mau kulik seperti apa kehidupan di Sukamara, kulturnya seperti apa, kondisi geografi seperti apa, kita bongkar hari ini keluarga. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Nggak bisa jawab, nggak apa, betul PR. Jadikan PR. Oke. Bang, Sukamara itu sama dengan Pontianak. Abang kan kuliah Pontianak. Betul. Nah, sekarang ceritakan ke saya, ke kami, emang macam mana Sukamara tuh? Dari sisi budaya, Sukamara itu ada sedikit kemiripan. Jadi kalau saya lihat, tapi mohon maaf ini kalau pakar-pakar budaya, pakar-pakar sejarah, mohon maaf kalau saya salah. Ya. Sukamara itu dipengaruhi oleh 3 unsur yang sangat dominan. 3 budaya yang sangat dominan, saya pikir. Pertama itu Banjar. Kedua itu Melayu. Mungkin dari Riau. Oke. Ya. Yang ketiga ya otomatis karena dia berbatasan dengan Kalbar. Pengaruh budaya Kalbar juga masuk di situ. Oke. Ya, saya jelaskan sedikit. Misalkan Sukamara itu terbentang Sungai Jelai. Sungai Jelai itu mengalir dari hulunya Kalbar. Ya. Ujungnya Kalbar. Muaranya di Kalteng. Ya. Namanya Sungai Jelai. Oke. Otomatis karena dulu transportasi masyarakat itu adalah sungai, otomatis ada percampuran budaya. Di situ. Kemudian ditambah lagi dengan asimilasi perkawinan, akhirnya budaya itu saling mempengaruhi. Makanya Bang, bahasa Sukamara itu saya pikir bahasa yang tidak diakui oleh siapapun. Macam mana belum? Gimana? Contohnya gimana? Misalkan gini, kenapa begitu? Kalau kita pergi ke daerah Palangkaraya misalkan, atau ke daerah Banjar sekali, kita dikatakan bahasa kita Melayu. Karena kita ada logat Iya. Logat kemana? Siapa? Gitu kan. Kalau Banjar kan siapa? A-nya ada penekanan. Kalau kita E-nya malah penekanan. Tetapi kalau kita pergi ke daerah Melayu, misalkan ke Kalbar, kita kok dikatakan bahasa Banjar. Saya bingung. Jadi tentang sini lah nih. Makanya saya bilang ini sebenarnya bahasa tidak diakui. Mohon maaf, arti bahasa tidak diakui bukan berarti negatif, Artinya ke Banjar nggak sampai, ke Melayu juga nggak sampai. Terjadi asimilasi. Itulah uniknya bahasa Sukamara dari sisi bahasa. Jadi saya mengartikan mungkin sebagian kosakata Sukamara itu Banjar.
tetapi logatnya Melayu. Kemungkinan. Kemungkinan. Ini belum ada Bisa. penelitian ya, belum ada penelitian secara sah, tapi hanya asumsi pribadi. Mohon maaf kalau salah, mohon maaf. Ya, pencampuran budaya, terutama di bahasa, mengakibatkan kena lempar sana, kena lempar sini. Itu sebuah keunikan yang berada di Sukamara. Sukamara memiliki dialek yang berbeda dengan kabupaten yang lain di Kalimantan Tengah. Betul. Makanya keuntungan orang Sukamara satu, diajak bahasa Banjar, mereka bisa. Bisa. Diajak pakai bahasa Melayu, mereka bisa. Yes. Itu untungnya orang Sukamara. Oh, betul. Oke. Di Sukamara, tempat abang tinggal. Ya. Abang tinggal di mana bang ya? Sukamara di Kelurahan Mendawai, saya. Kelurahan Mendawai. Kelurahan Mendawai, tempat lahir saya juga di sana. Di sini ada Gang Mendawai. Gang Mendawai. Di sana ada Mendawai. Ada Mendawai. Apa hubungannya Mendawai sini sama Mendawai sana ya? Nah, ini saya takut. Ah. Kalau ngomong takut ini. Apa kan kita coba-coba. Terakhir kalau betul kan? Nah, betul lah. Kita coba-coba mungkin lah ya. Penduduk sini mungkin orang Mendawai sana kali ya. Kemungkinan bisa jadi. Yang buat gang dulu kan? Bisa jadi kali ya. Mendawai ini bisa jadi kan dibuka jalan tuh Gang Mendawai gitu. Kali lah. Kalau kita lihat mungkin bisa jadi karena di Gang Mendawai itu ada keturunan Banjar di situ kan. Mungkin bisa jadi asal dari sana Sukamara. Mohon maaf saya. Bisa jadi. Biasanya gitu. Bisa gitu. Oh, Mendawai itu, Mendawai itu mungkin lah gitu ya. Kita tidak tahu. Seandainya kita mau selusuri mungkin bisa ketemu titiknya itu. Kenapa dinamakan Mendawai kan gitu kan? Betul. Pasti disebut kasih jalan, kasih gang. Ada historisnya. Bahkan di Kalimantan Tengah sendiri, Sukamara kan kabupaten, salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Nama Mendawai itu ada di beberapa kabupaten. Misalkan di Kabupaten Kota Waringin Barat itu ada kata Mendawai. Ya. Di kabupaten lain ada juga Mendawai. Saya juga bingung sebenarnya siapa yang berhak mengakui Mendawai ini. Nenek moyangnya pelaut kali bang. ada memang itu ke penjelajah itu ke sungai ke leluhur suku itu orang Kulang Abang. Sukamara itu kan dibangun oleh multi etnis tadi itu. Memang dia dipengaruhi oleh Banjar, kemudian Riau, kemudian Kalbar. Kalau kita lihat budaya-budaya orang yang mempengaruhi Sukamara ini, ya orang-orang itu orang-orang perantau, orang-orang pelaut, ya kan, pedagang. Ya mereka datang mungkin berdagang, mungkin mensiarkan agama, segala macam. Kita tahu Banjar kuat dari sisi agamanya kan. Kalau Riau mungkin mereka perdagangannya. Jadi begitu. Ya, mungkin bisa jadi. Dari Kelurahan Mendawai di jalan-jalan sampailah ke sini, atau dari tempat lain jalan singgah di sini dikasih nama Mendawai, mungkin kali kita nggak tahu. Nggak tahu itu. Mendawai adalah sebuah kelurahan yang memiliki penduduk berapa bang? Langsung ditanya saya emang sensus ya. Kira bang tahu? Ya, kurang lebih 12.000 jiwa. 12.000. Kalau kakaknya kurang lebih 4.000 kakak. 4.000 kakak satu kelurahan. Apa ya bang? Kalau di komparasi dengan daerah lain sih sebenarnya mungkin sedikit ya. Sukamara itu Kabupaten Pemekaran dari Kota Waringin Barat. Dimekarkan tahun 2002. Ya saat ini masih dalam posisi membangun. Kemudian kalau dari sisi komposisi penduduk, Sukamara juga sebenarnya yang terkecil dari seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Berarti penduduknya paling sedikit Sukamara. Betul. Karena mungkin paling jauh kali ya. Dari Palangkaraya ya? Gak tahu juga ya. Mungkin juga kali ya. Atau juga mungkin karena Sukamara adalah paling ujung. Ya, saya sering sebutnya ujung aspal Pondok Gede, saya bilang ujung aspal. Jadi orang yang datang ke Sukamara itu memang harus niat datang ke Sukamara. Dia bukan tempat perlintasan. Kecuali Sungai Jelainya itu adalah perlintasan dari Kalbar.
Oh. Nah, kalau jalan daratnya baru-baru ini terbuka. Ini pun sampai saat ini kalau dari kondisi jalan darat Baru itu agak sedikit berat. susah lah. Kalau untuk nembus ke sana, ke Palangkaraya, Kalau Palangkaraya enak. enak. Ya, cuman dari tempat kami Kalbar. masih membangun. Kalau Membangun. jalan dari tempat abang ke Pontianak nih Enak. Jalan lumayan. Trans Kalimantan gitu. bagus, Bagus. ya. Oke. Berarti sudah terhubung antara Kalbar dan Kalteng. Sudah. Sudah. Alhamdulillah sudah. Artinya Kalimantan sudah tidak terputus lagi. Sudah tidak terputus. Sudah tersambung. Tersambung. Aspal ke Tanah Merah jalannya. Aspal. Aspal ya berarti ya. Saya belum pernah ke sana. Ayo sekali-sekali Iya, Bung nanti kita ke sana, Bung Ale bantu kami karena saya tahu Bung Ale adalah orang yang sangat sangat mumpuni lah saya pikir di bidang seni. Saya sangat angkat topi untuk itu. Jangan ngomong itu bang. Jadi bang, saya suka pokok meramput sini bang. Jadi kami undang ke sana kapan-kapan. Kami berharap Bung Ale tidak keberatan lah. Kalau diundang, kita siap datang. Insya Allah bila ada waktu sehat kita datang. Abang, kehidupan masyarakat pesisir di tempat abang. Ya. Seperti apa sih bang? Apakah masih ada orang Jalu? Ada? Masih? Mancing? Masih? Beskayu sampan? Masih hidup sungainya? Masih hidup sungainya. Asik lah. Asik. Abang bisa lihat misalkan di salah satu video klip yang dibikin oleh Sanggar Serumpun Jelai misalkan. Yes. Itu kita menampilkan kehidupan sungai. Jadi alat transportasi di sungai itu masih berlaku? Masih berlaku. Masih misalnya Getek masih ada. getek tuh kayak Getek itu sampan. Oh, sampan. Dikasih motor apa mesin ya? Mesin, ha. Itu kami sebut getek. getek. Oh, kalau kita motor air. Motor air gitu. Kita motor air ya. Motor air kalau Pontianak. Kalau kita getek namanya. Itu sebagai alat transportasi. Betul. Dari satu kampung ke kampung lain. Betul masih ada. Masih ada. Kalau dari rumah yang di pinggir sungai, dia nyimpan sampah enggak? Ada sebagian yang sampah. Berarti kurang lebih sini lah. Kurang lebih. Saya pikir kalau masyarakat di tepian sungai budayanya hampir-hampir mirip lah. Berarti masih banyak anak-anak kecil yang mandi di sungai. Ini yang mulai jarang sekarang. Kalau zaman-zaman kecil kami, ya kami mandi di sungai. Oh, cuman sekarang sudah mulai jarang. Mungkin karena takut atau apa ya? Dilarang sama orang tuanya. Tidak tahu. Biar kita nanti mandi di sungai. Oke, kita mandi di sungai. Kau mau kah? Maulah. Kita ada lagu satu belum jadi video klipnya. Apa tuh? Namanya Tubangke. Tubangke. Kerjaannya mandi di laut, di sungai, sampai dia berkubang, main anjung tapa. Tapi bukan Wak Salo. Bukan Wak Salo. Bukan. Ini namanya Tubangke. Tubangke. Tubangke tidak sadar tua. Kerjaannya berkubang ya terus kerjanya. Jadi nanti kita buat sana. Oh, klipnya jauh gitu ya. Suka marah, laga gitu kan. Dan perlu abang tahu nih bang. Sukamara itu dengan Kalbar hanya dibatasi oleh sungai Jelai tadi. Jadi seberangnya sini misalkan Sukamara, seberang sana itu sudah Kalbar. Dengan nama yang sama, Sungai Jelai. Sungai Jelai, iya. Kongsi lah berarti nih. Kongsi. Jadi sungai kongsi nih. Sungai kongsi. Jadi aku yang punya nih katanya kan Kalbar. Bagi rata lah. Bisa bang, kalau bilang bagi rata lah kita. Ini baik ya gitu nih. Masalah sungai ini. Bisa. Berarti perbatasan Kalbar ini ke Pontianak Siantan. Kan? Sini Sukamara. Siantan tuh Sukaramai namanya. Sukaramai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang. Manis Mata? Iya. Ketapang? Ketapang. Oh, situ batasnya? Betul. Berarti nampak tuh perbatasan tuh. Oh, kalau kita mau ke Kalbar tinggal nyebrang pakai getek tadi. Sampai ke Ketapang. Sampai ke Ketapang sudah kan. Rp2.000. Hah? Nyebrang sungai Rp2.000. Sini parkir Rp2.000 bang. Sama naik nyebrang. Itu sukarela sebenarnya. Kalau ngasih 10.000 alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Harganya standarnya 2.000. Tapi kalau masih lebih bagus. Kasihan lah kan kita lihat orang. Betul gak sih? 2.000 nggak sikit dong. Jangan nggak pelit-pelit jadi orang. Betul lah kan. Betul tuh. Nyumbangkan orang ke sungai. Berarti masyarakat dari Kalimantan Barat mau ke Kalimantan Tengah nyebrang ya gitu. Nyebrang ya gitu.
dibatasi sama sungai. Hai. Jadi kehidupan mereka itu bersaudara berarti kan? Iya, saudara mereka. Seberang sungai aja kan? Sungai. Oh, orang Sukamara, Sukaramai itu satu rumpun. Oh gitu. Berarti enggak bisa dipisahkan Kalbar sama Kalteng. Enggak bisa lah. Enggak bisa. Apalagi namanya sungai itu kan memang Sungai. tempat transportasi orang dulu kan. Ya. Pasti terjadi asimilasi itu terjadi. Mantap. Terus saya mau ini kan saya kan bergerak di seni budaya nih Bang. Pengen tahu sih Bang. Sukamara itu ada apa-apa aja Bang? Sukamara multi etnis. Oke. Multi etnis. Jawa, Cina, Melayu. Kemudian Batak juga ada. Nah, jadi semua etnis dia punya grup-grup kesenian tersendiri. Ada. Paguyuban ada. Dan kebetulan ya, gimana, saya diamanahi menjadi lurah di Mendawai. Bukan laga, ini bukan laga ya. Berarti apa Pak Lurah nih? Pak Lurah nih. Lurah. Jadi semua itu kita bina. Oke. Berarti abang nih Pak Lurah memiliki potensi besar untuk menghidupkan kesenian di Sukamara. Mudah-mudahan kita berharap begitu. Dan saya juga orangnya senang seni. Saya adalah penikmat seni. Jadi kita pengen seni ini hidup. Dari etnis apapun seni ini hidup. Abang harus hidupkan kesenian karena kawan-kawan kesenian, kawan-kawan yang notabene menjaga kelestarian seni budaya kita nih. Mereka nggak butuh macam-macam. Mereka butuh perhatian dan ruang untuk menjaga budaya milik daerah sendiri. Mereka lah salah satu orang yang cinta tanah air. Dia mencintai budayanya tanpa basa-basi. Ini saya dapat jujur tuh ilmu Bang. nih. Saya dapat ilmu nih. Saya titip bah salah ngomong ke sini. Maestro ngomong wajib dilaksanakan. Panah. Kan gitu. Hancur orang ini. Maestro Bang. Saya punya program Bang sebenarnya tapi memang belum terlaksana. Gimana, saya pengen ada satu ruas jalan yang itu jalannya jalan sekunder sebenarnya. Itu pengen saya dijadikan tempat untuk kita berkegiatan seni. Saya juga sama berpikir dengan abang bahwa pegiat-pegiat seni itu kalau kita ciptakan ruang mereka untuk berapresiasi, mereka pasti hidup. Mereka bahagia, awet muda, tidak mudah stres, ada stroke. Artinya usia harapan hidupnya bertambah. Di mana-mana ketika bahagia dia punya semangat. Semangat untuk hidup. Betul. Bukan karena dari kesenian saja. Dia memupuk kehidupan mereka, membangun keluarganya yang lebih bahagia. Bahkan saya berpikir Bang, gimana tuh? Dari kesenian ini juga sebenarnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Bisa. Kalau kita mengadakan pertunjukan, kalau kita lihat itu kan, pasti kulinernya mengikuti. Kuliner, ya kan? Jajanan yang lain, kemudian pasar dadakan. Betul. Ya kan? Artinya dengan seni kita bisa menghidupkan ekonomi masyarakat. Pelaku ekonomi kreatif akan tumbuh dari sisi apapun. Betul. Orang kreatif akan bermunculan. Betul sekali. Jika kita sentuh sedikit saja, mereka akan memberikan lebih banyak. Nah, itulah tugas pemerintah, menciptakan ruang bagi mereka untuk mengapresiasi. Kata Bang Ocit, jangan tunggu nanti. Harus sekarang. Harus jangan tunggu nanti. Lakukan yang termungkin, lakukan yang terdekat. Jangan muluk-muluk. Setahap. Nggak tahu jalurnya, jalan dulu. Biasanya gitu Bang ya. Betul. Waduh, terutama Bang ini kan tetap terbentur sama dana. Jalan aja dulu. Nanti ada yang ngelirik, oh Pak Lurah nih udah bergerak nih. Masa aku sebagai tokoh masyarakat nggak nolong? Mudah-mudahan. Minta doanya semoga program itu bisa berjalan. Sebenarnya program itu sudah saya pengen laksanakan di tahun 2020. Tetapi karena kita kena pandemi COVID kemarin itu tercancel.
2021 pandemi Covid masih berlanjut, juga belum bisa kita laksanakan. Kita hanya berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa melaksanakan program itu. Harapannya adalah agar pelaku seni mendapatkan ruang, kemudian ekonomi masyarakat bisa meningkat. Mantap. Hai. Assalamualaikum Pak Bupati Sukamara. Salam kenal, salam hormat dari saya Rumah Sultan. Tolong jaga Pak aset Sukamara nih Pak. Wah, Olah Pak. jangan terlalu memuji. Oh enggak muji Bang. Saya titip kalau lah Pak Bupati nonton. Nanti ulun melambung-lambung. Ulun. Ulunnya apa Bang? Ulun itu saya. Oh saya. Nanti ulun melambung tinggi, tidak bisa turun lagi. Tinggal saya SMS. Jatuh. Ada di biru nangkapnya Bang. Udah lihat lagi Bang. Jadi Bang, mudah-mudahan Abang nih tetap sehat dan selalu berpikiran bahwa tanpa kawan-kawan pelaku kreatif, tanpa teman-teman yang melestarikan budaya, apalagi yang kita harapkan. Betul. Itulah. Betul. Kita harus jaga itu, kearifan lokal, peninggalan para leluhur kita, agar kita tetap menjadi sesuatu yang unik. Betul. Kami orang luar datang ke Sukamara, Mudah-mudahan kapan-kapan kita sama-sama ke Sukamara kita. pengen melihat Ya. uniknya Sukamara. Boleh. Bukan metropolitannya Sukamara, tapi kehidupan yang berbeda dari tempat kami. Ya. Jangan munculkan keindahan-keindahan, memaksakan diri, tapi rawat peradaban yang ada. Ini pesan Dato kita ini harus kita perhatikan. Ancoy salah ngomong lagi aku. Salah ngomong lagi aku Kak. Nah itu. Kalau ada maestro yang Aku ini ngomong sama Pak Lurah loh, orang tua loh aku ngomongnya. Pak Lurah Kelurahan Melawi. Mendawai. Maksudnya sangat bangga karena didatangi sama Pak Lurah. Pak Lurah Sungai Bangkong ya belum datang. Oh Pak Lurah Sungai Bangkong datanglah sini. Jauhnya tamu saya datang. Nah Bapak belum sampai sini lagi. harus datang Pak Lurah yang lain ya, belajar ke sini. Orangnya sangat welcome sekali. Saya rekomend. Ya. Tapi Pak Lurahnya Pak Lurah kenal. Cuman dulu sempat duduk sini. Gitu. Nanti suatu saat mungkin Harus diundang. Duduk. Harus diundang. dengan salam takjim datang saya agak dia Pak boleh gak main-main. Punya Bapak ini datang duluan. Alhamdulillah bersyukur. Betuah kata orang kita nih kan. Alhamdulillah. Abang kedepannya program Abang untuk memajukan masyarakat Abang di sana di Sukamara Kelurahan Mendawai itu salah satunya kan dengan seni. Ya. Yang itu jalan trans poros itu kan. Ya. Ada yang lain ya Bang? Banyak sih, cuman karena keterbatasan ya. Kadang-kadang kita berpikir untuk ya pada prinsipnya bahwa kehadiran kami sebagai orang di pemerintahan pada ujung-ujungnya adalah untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Banyak program-program yang sudah terpikir oleh kita, gitu kan. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Siap. Nah, itu intinya bukan banyak programnya, tetapi kapan actionnya. Betul nggak? Betul. Itu kata Abang tadi, ya kita step by step lah. Jangan nyusun banyak-banyak Jangan program. banyak program, tetapi hanya angan-angan. Ya kan gitu. Nyusun sih biasa tuh. Nyusun biasa. Banyak tuh orang nyusun tuh. Tapi eksekusinya bingung nak mulai dari mana. Bagus kita mulai dulu. Nanti lalulah jadi banyak. Betul. Kalau masalah materi saya yakin itu bisa dibicarakan semuanya. Pasti yakin. Asal beliau tetap kekeh pengen memajukan masyarakat dan rakyatnya. Ya, seperti dan rakyatnya. Rakyat. Tetap dengan dia punya trik sendiri. Apa pasti punya trik sendiri pendekatan secara tradisional. Itu lebih memungkinkan karena sentuhan-sentuhan itu yang diperlukan. Konvensional dan tradisional. Ya, alhamdulillah saya adalah orang yang dilahirkan di Sukamara.
Oh, tepat. Saya adalah orang Mendawai. Tepat. Jadi sedikit banyak saya paham dengan karakter masyarakat, sehingga untuk melakukan personal approach itu mungkin agak sedikit mudah. Siap. Tetapi walau bagaimanapun tantangan-tantangan itu ada, tapi kita bukan bicara tentang tantangan, tapi kita bicara harus peluangnya seperti apa. Yap. Harus kita manfaatkan dalam konteks kesenian. Karena kita di kesini karena konteks kesenian ya. Saya jelaskan pemirsa, saya datang ke sini mendampingi Serumpun Jelai, seni dan budaya Serumpun Jelai. Silakan. Studi banding di sini, alhamdulillah kita diterima dengan baik di sini. Kita belajar di sini, kita dapat banyak ilmu di sini. Mudah-mudahan ini bisa kami bawa pulang untuk mengembangkan sanggar, bukan hanya Serumpun Jelai, tetapi juga sanggar-sanggar yang lain. Untuk sanggar-sanggar yang lain, yang terpikir saya adalah bagaimana cara kita untuk membuat suatu event, ya kan, membuat suatu ruang untuk mereka mengapresiasikan seni ini. Nah, betul kata abang tadi bahwa sebenarnya orang pegiat seni itu materi itu nomor sekian. Betul. Mereka dengan penghargaan, tepuk tangan dan segala macam, mereka sudah cukup bangga. Ya. Kita akan ciptakan ruang itu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Saya minta dukungan, support dari yang lain juga, stakeholder yang lain. Sama-sama kita mendukung program ini. Siap. Saya pikir abang juga akan kita undang ke sana. Amin. Bantu kami untuk memajukan seni budaya kami di sana. Siap. Pak Bupati, bulan depan naikkan camat. Jangan lupa lagi. Oh, Pak Bupati. Nah, jadi abang berada di sini jauh-jauh datang dengan kondisi hujan, banjir, melewati lintasan-lintasan genangan air sampai ke Pontianak hanya untuk memajukan kesenian dari Kalimantan Tengah. Ya, kita mengapresiasi semangat dari teman-teman di Serumpun Jelai. Nah, itu salah satunya. Pasti abang banyak lagi yang sudah dibuat. Hari ini abang membawa tim rombongan kesenian. Kemarin mungkin abang membawa tim yang lain. Besok mungkin abang membawa yang lain. Ya. Kan? Betul. Pontianak bukan kota yang asing bagi abang karena abang berpendidikan di sini di Universitas Tanjung Pura. Betul. Saya tahu tembus saya kagak. Dia tembus kandang dia. Itulah. Jadi abang ini berusaha untuk memajukan daerahnya dengan jauh-jauh membawa rombongan. Saya dapat info bahwa beliau sempat membawa rombongan kepala desa untuk belajar kemari juga. Dikatakan membawa rombongan bukan. Apa tuh? Saya bagian daripada rombongan itu. Oh, abang bagian dari rombongan. Iya. Kemana abang begitu? Ya, kalau membawa kan artinya saya jadi kepala rombong ya. Pak rombongan siapa bang? Pak rombong kemudian waktu itu Pak Camat. Pak Camat. Iya. Oh, berarti abang nemenin Pak Camat. Yang Pak Camat tahu jalan Pontianak. Saya bilang anggota rombongan itu yang kebetulan sedikit tahu jalannya, jadi saya penunjuk jalan. Oh, iyalah itu maksud saya. Berarti abang tuh bawa rombongan, Pak Camat tak mungkin bawanya. Abang yang bawa jalan. Melayu, luar Melayu ya. Abang bagaimana kemarin kawan-kawan itu tuh? Kemarin kita belajar tentang pengelolaan sampah menggunakan maggot. Jadi kita berharap di sana itu ada kelompok-kelompok yang mengembangkan itu, karena itu juga bagus untuk perekonomian masyarakat. Berarti di Sukamara belum ada pengolahan sampah? Pengolahan sampah sudah ada. Terus? Iya. Ini maggotnya? Maggot itu ulat. Ulatnya. Ulatnya ya kan, itu bisa kita manfaatkan buat pakan ternak, pakan ikan. Di sana ada? Sampai saat ini saya pernah mendengar cerita ada satu aja pengelola itu. Nah, sebenarnya ini bisa dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Abang datang ke sini untuk belajar tentang ulat maggot? Betul, kemarin. Ke Pontianak? Minggu kemarin. Dari Kalimantan Tengah? Betul. Emang daerah lain di Kalimantan Tengah tuh kabupaten lain tidak ada bang? Untuk abang studi banding? Belum pernah dengar ya. Jadi abang dengar malah di Pontianak? Malah di Pontianak ada, kebetulan kawan-kawan dulu kan. Kawan-kawan kuliah dulu cerita. Oh, ada komunikasi grup. Ada komunikasi grup, ya kan. Kalau tidak salah itu kelompok kreasi Sungai Putat. Kita belajar Sungai Putat. Betul. Siantan. Iya, sama Bang Yudi. Kita belajar di sana. Tentang itu. Berarti abang betul-betul udah mendedikasikan untuk kemajuan masyarakat
dengan Pak Camat datang ke sini untuk bawa. Bukan saya yang menilai ya, tapi Mas Troll kita yang menilai. Kalau ada abang siapa nak bawa jalan sini? Pak Camat atau jalan? Abang nggak pala usul belajar ulat. Kita satu malam ke di sini gimana nih? Satu malam lah. Sian kawan-kawan nak Ayolah. Oke keluarga, udah nyerah ada dia. Kita siap. Ternyata perjuangan Bang Hasan kita ini sangat luar biasa untuk memikirkan masyarakat dari Kabupaten Sukamara dan Kelurahan Mendawai. Salam kenal dari Rumah Sultan kawan-kawan Sukamara, terkhusus dari masyarakat apa? Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Sungainya punya Kalimantan Barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hari macam berang-berang, badan bau hari. Budak mana